Pernah kepikiran nggak, apa sih yang benar-benar bedain seorang pemenang sejati dari pecundang? Apa itu bakat, keberuntungan, atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih mendasar? Nah, ternyata jawabannya itu ada di dalam kepala kita sendiri. Semuanya tentang pola pikir. Coba deh, jujur sama diri sendiri sejenak. Kalau harus milih, Anda lebih condong kemana? Ini bukan soal menghakimi ya, tapi ini titik awal kita buat refleksi. Perjalanan kita dimulai dari sini. Dan ini nih gagasan utamanya. Menjadi pemenang atau pecundang itu bukan label permanen yang ditempel di jidat kita. Ini adalah pola pikir yang kita pilih. Sebuah pilihan sadar yang kita buat setiap hari dalam respons apapun yang terjadi dalam hidup. Semuanya itu berawal dari sini, dunia batin kita. Cara kita melihat realitas, perspektif kita, itu fondasi dari segalanya. Perbedaan paling dasar antara pemenang dan pecundang itu nggak kelihatan dari luar, tapi justru dimulai dari dalam pikiran. Coba perhatiin baik-baik deh. Situasinya bisa aja sama persis. Temboknya sama, tapi lihat bedanya. Pola pikir pemenang itu ngelihat celah, sebuah kesempatan. Sementara pola pikir pecundang, mereka cuma ngelihat rintangan. Tembok yang seolah-olah nggak bisa ditembus. Satu situasi, tapi dua perspektif yang beda banget. Pola pikir ini tuh meresap ke dalam setiap tindakan loh. Seorang pemenang lihat masa depan dengan optimis. Buat mereka, tantangan itu sesuatu yang pasti bisa diatasi, bukan sekedar halangan biasa. Fokus mereka itu bukan pada kesulitan di depan mata, tapi pada tujuan di ujung jalan. Dan yang paling penting, Anda nggak akan pernah dengar mereka ngeluh. Nah, pola pikir dari dunia batin tadi secara langsung diterjemahkan jadi tindakan di dunia luar. Pikiran menentukan aksi, dan disinilah perbedaannya jadi kelihatan nyata banget. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas. Pemenang itu menghargai waktu. Mereka nggak kenal kata nanti. Apa yang bisa dikerjain sekarang, ya dikerjain sekarang. Sebaliknya, buat pecundang, menunda itu udah jadi kebiasaan. Sebuah kebiasaan yang bikin kesempatan lewat gitu aja. Nah, karena nggak suka nunda, pemenang itu selalu proaktif. Mereka beraksi, mereka menciptakan momentum. Sebaliknya, pecundang cuma nunggu, terus bereaksi terhadap apa yang terjadi. Mereka selalu ketinggalan satu langkah. Jadi, bagi seorang pemenang, tindakan adalah segalanya. Mereka bukan tipe yang banyak janji, tapi langsung kasih bukti. Mereka nggak buang-buang waktu, mereka memanfaatkannya. Perjuangan mereka itu bukan cuma pas lagi semangat aja, tapi setiap saat. Dan yang terpenting, tindakan mereka selalu bertujuan untuk membangun, bukan merusak. Oke, terus gimana kalau semuanya nggak berjalan sesuai rencana? Kegagalan itu adalah ujian yang sebenarnya. Dan disinilah letak perbedaan yang paling krusial. Gimana seseorang merespons waktu dihadapkan pada tantangan dan kekalahan. Sebelum kita lanjut, ada satu konsep penting banget nih yang perlu kita pahami. Jiwa besar. Ini adalah istilah yang indah banget, yang ngegambarin karakter yang lapang dada dan mulia, terutama pas lagi diuji atau dikalahkan. Dan ini nih intinya, sebuah kutipan yang ngena banget dan merangkum semuanya. Pemenang berjiwa besar, pecundang berjiwa kerdil. Pada akhirnya, ini soal kapasitas hati dan pikiran kita untuk menghadapi kenyataan. Salah satu bukti paling nyata dari jiwa besar, ya ini, seorang pemenang lihat kritik itu sebagai hadiah, sebagai kesempatan buat tumbuh. Sebaliknya, jiwa yang kerdil bakal ngelihat kritik sebagai serangan pribadi dan langsung nolak mentah-mentah. Jadi, gimana sih cara seorang pemenang bangkit lagi? Mereka nggak menyangkal kekalahan, tapi mengakuinya. Mereka nggak lari dari pengalaman pahit, tapi belajar darinya. Mereka nggak sembunyi dari masalah, tapi menghadapinya langsung. Dan yang terpenting, apapun yang terjadi, mereka nggak pernah menyerah. Pada akhirnya, semua pilihan dan tindakan ini bakal bermuara ke satu hal, warisan. Setelah semua perjuangan selesai, siapa yang bakal diingat, siapa yang bakal meninggalkan jejak yang berarti? Ini adalah kebenaran yang simpel tapi dalam banget. Dalam jangka panjang, entah itu dalam sejarah atau dalam hidup kita sehari-hari, cuma satu jalan yang akan dikenang. Cuma satu yang akan meninggalkan warisan yang berarti. Dan ini adalah pesan terakhir yang paling kuat. Hanya pemenang yang akan dikenang, bukan pecundang. Hanya pemenang yang akan dihargai. Kenapa? Karena pada intinya, kita semua itu terlahir dengan potensi untuk menjadi pemenang. Nah, dengan semua ini, pertanyaannya balik lagi ke Anda. Ini bukan tentang takdir, tapi tentang pilihan pola pikir. Setiap hari, setiap saat, Anda memilih. Jadi hari ini, Anda pilih menjadi yang mana?